merenung, pikir, ya, gunakan akal kita, otak kita untuk berpikir, bertafakkur. Ya, tafakkur dalam apa? Macam-macam yang harus kita pikirkan. Ya. Tapi di waktu ini apa yang kita harus pikirkan? Ya, tafakkur. Kita dianjurkan untuk berpikir. Dikatakan at-tafakkuru sa'a khairun min ibadati sanah. Orang yang berpikir, merenung, ini termasuk ibadah. Dibilang beberapa saat aja berpikir dan merenung lebih baik daripada ibadah setahun penuh. Ya. Jadi otak kita nih, akal kita gunain untuk benar-benar berpikir. Tapi fikir apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita renungkan? Kita pikirkan keindahan ciptaan Allah. Ya, tafakkur fi makhluqatillah. Kita perlu juga itu. Pikirin bagaimana Allah ciptakan matahari, bulan, bintang. Kalau perlu kita jalan pergi, ya, rekreasi, pergi ke gunung, pergi ke laut. Tujuannya apa? Tafakkur, biar kita bisa ngelihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Ya. Tapi di sini bagaimana, apa yang kita pikirkan? Kata wa tafakkar fi dzunubika wa khotoyak. Pikirkanlah ketika selesai kita berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, pikirin berapa banyak dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Hari-hari kita banyak dosa. Kita pikirin dari kemarin pagi sampai ini pagi lagi, apa aja yang udah kita pikirin. Ya Allah, aneh dosa, mata anak nggak bisa jaga, mulut anak nggak bisa jaga, perbuatan anak banyak salah, banyak dosa, begini begitu. Kita pikirin, ya Allah, ya. Kalau kita mikirin dosa kita, kita bakal benar-benar beristighfar kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita kan taubatnya nggak benar-benar, ya. Istighfar kadang-kadang cuma di mulut doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulut sih ngoceng gitu, ngomong astagfirullahaladzim. Apa yang ente istighfarin? Apa yang kita istighfarin? Itu yang perlu kita pakai otak kita pikirin. Oh, dosa barangnya. Ya Allah, kita pikirin, ya Allah, ane tadi begini, ane tadi begitu, ane melakukan ini, melakukan itu, dosa. Kemudian baru kita benar-benar beristighfar. Berarti istighfar ini benar kita ketahui ada dosa yang sudah kita kerjakan yang perlu kita istighfarkan. Kita perlu minta ampun kepada Allah. Jadi taubatnya benar-benar, istighfarnya benar-benar, ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Pikirkan bagaimana berapa banyak dosa dan kesalahan kita. Wa taqsirika fi ibadati maulak, kekurangan engkau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pikirin juga itu, ya Allah, salat aneh ini udah bener apa enggak, gimana keadaannya. Kadang nunda-nunda salat, kadang begitu salat masih begitu aja, banyak aja yang dipikirin dalam salat kita, ya. Apa aja yang lupa bisa ingat dalam salat kita, gitu, urusan dunia mulu yang kita pikirin. Ini kita pikirin, ya Allah, salat aneh masih belum bener juga, ibadah aneh masih begini, orang kita bilang masih pelentang-pelentong gitu salat kita. Itu kita pikirin, ya. Banyak kekurangannya, ya Allah. Wa ta'arrudika li'iqabihil alim. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan terkenanya azab, terkenanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhatihil azim, dan kemurkaannya, ya. Itu kita pikirin, dosa kita banyak kerjain, ketaatan masih banyak kurang. Kita pikirin, ya Allah, ini semua bisa menyebabkan murkanya Allah. Nah, kalau udah kita pernah benar-benar mikirin gitu, ya, ini kita kasih waktu untuk pikir. Pagi kita pikir, ya. Pikirin kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Terus banyak dia beristighfar. Kalau kita udah tahu kekurangannya kita, kesalahannya kita, berarti kita bisa tahu diri. Kalau kita pakai akal kita, otak kita untuk memikirkan kesalahan kita, kekurangan kita,
dosa-dosa kita, kita bisa tahu diri. Ini banyak kita mungkin kita ini kurang tahu diri, ya. Makanya hidupnya nyantai aja, kayak nggak ada apa-apaan, kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Karena apa? Kita nggak pakai otak kita nggak pakai pikiran kita. Kalau kita pakai, kita gunakan otak kita, pikiran kita, bahwa saya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau udah tahu diri, manfaatnya sangat besar. Mengatakan orang kalau udah tahu diri, tahu siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu dirinya, maka dia sudah kenal siapa Tuhannya. Allah Subhanahu. Tahu. Dia merasa tahu, dia selalu memikirkan kekurangannya, kesalahannya, dia tahu diri. Ya Allah, ini anak hamba yang banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Kesempurnaan milik Allah. Ya. Kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya. Ini yang harus kita pikirin. Umur kita terus berjalan ini. Ya, umur kita terus. Orang katanya bertambah umur, sebenarnya bukan bertambah umur kita, berkurang umur kita. Mungkin bilangannya bertambah, tapi masa aktif kita di dunia terus berkurang. Kita ini dari semenjak lahir terus melangkah menuju kepada kematian. Ya, nggak bisa berhenti, itu waktu jalan terus. Ya, ini makin hari makin dekat kita kepada kematian kita, waktu kita yang kita nggak tahu batasnya sampai mana. Jadi perlu kita terus banyak-banyak berpikir, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, umur saya udah sekian, apa yang udah anda perbuat, dosa masih banyak, kesalahan. Itu apalagi orang yang udah umur 40 tahun ke atas sudah banyak-banyak mikir ini. Ya, bukan berarti yang belum 40 nggak mikir, yang 40 itu lebih wajib memikirkan keadaannya. Ya, kita pikirin mikiran kita, biar kita benar-benar beristighfar, bertaubat kepada Allah, kemudian bisa kembali kepada Allah, tahu diri. Nah, memikirkan ini membangkitkan semangat kita untuk lebih taat kepada Allah, untuk bisa lebih semangat beribadah kepada Allah.